Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jika menang Prabowo ingin tiru gaya Jokowi. Wah, gimana begitu kan untuk meniru ini begitu. Seolah-olah Pak Prabowo tidak punya karakter bagaimana untuk memimpin bangsa kita dengan karakter pribadi sendiri begitu kan ya. Kok seolah-olah mencontek dari Pak Jokowi begitu kan. Masyarakat Indonesia sudah muak dengan karakter-karakter Pak Jokowi begitu kan. Di kaum milenial sudah banyak yang muak begitu kan. Apalagi yang mau ditiru dengan Pak Jokowi begitu kan. Satu-satunya presiden yang kemudian menempel terus kepada Pak Jokowi, memuji Pak Jokowi yaitu adalah Pak Prabowo begitu. Bukan berarti saya benci, tidak begitu kan. Saya 2014, 2019 pendukung Prabowo gitu loh begitu ya. Saya kemana ke sini begitu kan ya, keliling begitu kan di Jawa Timur dan bahkan untuk memenangkan Pak Prabowo begitu kan. Dia punya karakter yang sangat luar biasa. 2014, 2019 begitu. Karakternya sangat bagus begitu dibandingkan dengan Pak Jokowi begitu kan. Tapi pada awalnya begitu, ketika saya melihat dengan karakter itu sangat baik bagi bangsa dan negara, ketegasannya ya, bahkan ya visi dan misi pada waktu itu begitu 2014-2019 begitu kan ya, apalagi puncaknya 2019. Saya keliling kemana-mana sana sini pakai uang pribadi saya begitu kan ya, sosialisasi kepada teman-teman begitu kan, demi bangsa dan negara karena sosok Pak Prabowo itu pada waktu itu sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya setelah bergabung dengan koalisi pemerintah Pak Jokowi, meniru gaya Pak Jokowi sana sini dan sebagainya begitu kan. Wah, ini gimana untuk memimpin bangsa kita begitu kan ya. Memimpin bangsa kita sebagai, coba lihat saja Pak Jokowi gimana begitu kan ya. Jadi kalau ingin meniru dengan gaya Pak Jokowi, saya kira kesalahan fatal kepada Pak Prabowo begitu kan. Karena apa? Karena karakter sebagai seorang pemimpin itu adalah karakter dari pribadi mereka yang muncul, yang ditampakkan ketegasannya kepada masyarakat, yang dimunculkan tampaknya kejujuran di masyarakat, tapi pada ujung-ujungnya kalau nempel kepada Pak Jokowi yang sekarang itu diklaim bahwa Pak Jokowi adalah masyarakat banyak yang muak terhadap itu begitu kan. Jadi artinya apa? Coba bayangkan begitu. Kok meniru pemimpin-pemimpin yang kemudian tidak punya keberhasilan terhadap negara kita begitu kan. Kalau ingin menjadi pemimpin ya seperti misalnya Obama, misalnya mau ditiru dengan gaya mereka, oke lah, dia punya peran penting terhadap Amerika begitu kan. Kalau Indonesia kan gimana? Cawi-cawi politik demi bangsa negara, tahu-taunya membangun dinasti politik begitu kan. Jadi apa yang mau ditiru di situ begitu ya? Apakah ini soal hanya ingin menang saja begitu kan ya, atau setelah itu lupa pada Pak Jokowi? Kan begitu logikanya begitu. Jadi pada intinya adalah ya kemirip-miripan dengan Pak Jokowi sekarang, masyarakat kan sudah muak begitu kan ya. Kita lihat saja ya apa yang ucapkan dari atau di publikasi dari RML ini begitu kan. Jika menang Prabowo ingin tiru gaya Jokowi katanya ya. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengajaknya berkawan meski menjadi rival pada 2 kali pemilu. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan ya pada puncak perayaan HUT ke-56 Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Bahkan di satu sisi mengatakan sekali lagi Pak Jokowi terima kasih ya contoh yang Bapak berikan. Sikap negarawan Bapak mengalahkan saya tapi Bapak mengajak saya berteman katanya begitu ya. Inilah komentar-komentar dari netizen. Secara demokrasi ya sah-sah aja ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana pendukung-pendukung Pak Prabowo hari ini. Katanya 30 juta dari 212 katanya pecah, ada kepada Anies Baswedan, ada kepada Pak Prabowo begitu kan ya. Tapi kita lihat saja begitu bahwa semuanya begitu kan ya akan dikalahkan begitu kalau masyarakat itu bersatu untuk memenangkan Anies Baswedan demi bangsa dan negara kok begitu kan ya. Jadi karakter-karakter sebagai seorang pemimpin itu harus muncul dari pribadi mereka begitu kan, bukan muncul atau meniru ya atau replika atau bayangan orang begitu di situ begitu. Jadi pada intinya adalah bahwa suatu saat nanti Pak Prabowo juga bisa tidak dipercaya oleh masyarakat begitu. Kita buktikan aja di situ begitu. Sayang seribu sayang, kacau begitu ya. Jadi dianggap sebagai tidak punya karakter dong begitu kan. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa sekali lagi Pak Jokowi terima kasih contoh yang Bapak berikan, sikap negarawan Bapak. Bapak mengalahkan saya tapi Bapak begitu kan yang mengajak saya berteman.
Menteri Pertahanan RI itu menambahkan sangat jarang orang seperti Jokowi yang menurutnya telah memberi contoh negarawan. Saya kira di dunia ini sedikit hampir jarang terjadi. Ketika saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan bingung kok bisa terjadi seperti itu. Saya jawab, itulah Indonesia. Jadi terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengabdi bersama Bapak. Berjuang seutuhnya bagi bangsa dan negara. Pret. Tapi ujung-ujungnya demi bangsa dan negara katanya begitu. Kok bisa begitu kan? Yang namanya replika, yang namanya tiru-meniru begitu kan. Yang namanya nempel-menempel begitu kan ya. Ya, itu bukan demi bangsa dan negara begitu kan, tapi demi ambisi kemenangan begitu kan. Begitu logikanya begitu kan. Secara tidak langsung masyarakat menganggap bahwa Pak Prabowo ini kan butuhnya menang di situ begitu kan. Nempellah pada Pak Jokowi, nempellah kuda-kuda Troya yang dimainkan di situ begitu, dan pada akhirnya sukseslah begitu mempengaruhi anaknya menjadi wakil presiden di situ ya. Banyak sekali sebenarnya pro dan kontra ya. Bahkan ya saya kira di dunia sedikit, hampir jarang terjadi. Saya jawab, itulah Indonesia katanya. Ketua Umum Partai Gerindra juga ingin meniru gaya Jokowi ya jika kelak memimpin bangsa Indonesia, merangkul semua komponen bangsa. Seandainya insya Allah saya mendapat mandat ingin meniru langkah Bapak begitu, saya akan mengajak semua unsur ikut hadir membangun bangsa Indonesia. Katanya seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja ya, apakah ini demi bangsa dan negara? Apakah ini cawi-cawi cendana nantinya begitu kan ya? Itu kan muncul spekulasi seperti itu begitu. Jadi saya rasa perdebatan-perdebatan sekarang ini banyak yang nempel sana sini, nempel kepada Pak Jokowi sana sini, pada tahu-taunya membangun dinasti politik kan juga sama begitu kan. Bukan tidak mungkin nanti Prabowo menjadi presiden, bukan tidak mungkin dinasti politik itu ada. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Bisa saja pertarungan Gibran dengan Prabowo kalau dia mencalonkan lagi begitu kan. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu bahwa apa yang terjadi selama ini ya dengan ambisi kemenangan mereka pribadi. Saya kira seperti itu begitu. Saya melihat ya nempel sana sini, bahkan koalisi-koalisi gemuk berada di Pak Prabowo kok bisa begitu kan. Ya karena memang arahannya kan seperti itu begitu. Masyarakat ini kan sudah paham begitu kan. Jadi kalau saya simpulkan bahwa apa yang terjadi selama ini pada demokrasi itu dianggap gagal karena begitu banyak kepentingan-kepentingan yang ada, cawi-cawi politik yang ada sehingga demokrasi tidak maksimal begitu. Coba di negara-negara lain, demokrasinya tidak berjalan tapi ekonominya berjalan begitu kan ya. Lihat saja di India begitu kan. Ada kemudian ya demokrasinya berjalan tapi ekonominya ya tidak berjalan begitu kan ya. Ya banyak di negara-negara yang lain begitu kan. Demokrasinya hancur tapi ekonominya baik begitu kan. Ya lihat saja bagaimana dengan Amerika ya. Demokrasinya juga baik, ya ekonominya juga baik. Ada seperti itu begitu. Tapi kalau di Indonesia kebalikannya begitu, demokrasinya amburadul, ekonominya juga seperti itu begitu. Apa yang dibanggakan terhadap bangsa kita begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya tergantung dari kepala negaranya, tergantung dari presidennya. Kalau presidennya cawi-cawi sana sini, mana mungkin Anda akan bangsa kita akan menjadi negara yang maju di situ begitu kan? Toh pada hakikatnya demi ambisi kekuasaan, demi ambisi oligarki, demi ambisi dinasti, dengan ambisi cawi-cawi katanya demi bangsa dan negara, tapi tahu-taunya ya mereka lihat saja begitu ya, anaknya bisa calon begitu kan ya. Institusi kita sudah tidak dipercaya, MK sudah tidak dipercaya, KPK sudah tidak dipercaya, KPU Bawaslu sudah tidak begitu dipercaya. Apa yang sekarang ini begitu kan ya, dari institusi ya institusi yang kemudian punya independen begitu kan seolah-olah kan mereka yang ada di MK, KPK dengan yang lain seolah-olah kan ada sistem kayak pengkaderan di situ begitu kan. Ini dari partai A, ini dari partai B, ini dari partai C, kan seolah-olah seperti itu begitu walaupun secara tidak langsung menjadi anggota begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.